مشايخنا. Sebelum itu saya ingin sedikit memberikan penjelasan. Jadi ayat-ayat Quran ini walaupun bercerita mengenai satu hal, itu kadang-kadang digunakan oleh Nabi sebagai doa gitu, untuk hal yang munasib. Contohnya sebagai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dalam ayat yang terdahulu itu, waja'alna min baini aydihim sadda, dan aku jadikan di depan orang-orang kafir itu sadda, tutup, min khalfihim sadda, belakang tutup. Faghshaynahum, aku tutupi mereka, fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Ini susunan ayat ini adalah untuk menjelaskan keadaan orang kafir yang tidak bisa menerima hidayah. Oleh Allah dibuntu jalan-jalan hidayah untuk mereka. Tetapi ayat ini digunakan Nabi sebagai doa, yaitu ketika Nabi dikepung oleh orang-orang kafir waktu mau hijrah itu. Maka beliau keluar dari rumah itu dengan mengucapkan ayat ini. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka terjadi keajaiban sehingga orang-orang kafir yang ngepung itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat Nabi keluar dari rumah itu. Jadi ayat-ayat itu yang cerita mengenai perbuatan Allah kepada orang kafir, perbuatan Allah kepada orang iman. Itu ayat-ayat itu walaupun itu suatu cerita, oleh Nabi itu digunakan sebagai satu doa. Ketika Badar, Nabi mengucapkan ayat sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Sambil menyerbu pasukan musuh itu beliau mengucapkan itu, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ini ayat ini cerita mengenai bagaimana orang kafir itu akan kalah. Tapi oleh Nabi dibaca macam sebagai doa. Akhirnya datanglah nusratullah. Inilah yang kemudian dikiaskan oleh para ulama, ayat-ayat yang tertentu itu yang munasib digunakan untuk doa-doa. Ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini dibacakan untuk menundukkan orang-orang yang ngengkel itu. Kamu sebagai dai perlu tahu ini. Bagi kiai harus tahu itu. Kalau ada orang nyerengkel-nyerengkel itu bacain ini. Ini menurut kiai saya ini dibacakan 9 kali. Diulang lagi 9 kali, 9 kali, 9 kali. Nanti kan tekluk. Enggak berani lagi nanti dia. Kalau rohani kamu lebih kuat, rohani kamu lemah, ngaji nguntak ngantuk itu enggak tahu mempan apa tidak gitu. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, maka beliau mengatakan
Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Maka datang pertolongan Allah, fa waqahumullah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Maka ayat ini digunakan para ulama kalau menghadapi penguasa-penguasa zalim, orang-orang yang mengancam. Bacain ayat ini. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Ini saya ceritakan seperti ini supaya kamu itu tahu bahwa para ulama itu bikin wirid-wirid sebagaimana yang dibaca di sini, sebagian untuk istighosah, lain-lain itu ada dalilnya itu. Ada dasarnya itu, niru-niru Nabi juga berbuat begitu gitu. Apa ya, kawan? Ini sebagian saja supaya kamu itu tidak salah paham. Ini kok nggak ada hadisnya ini wiridan ini. Kayak tahu hadis semua aja kamu. Ya. Anggap aja ini bagian yang kamu tidak tahu gitu loh. Jadi kalau sesuatu itu kamu tidak tahu, anggap aja itu tidak tahu gitu. Jangan terus kamu langsung kamu tentang. Kadang-kadang memang ilmu kamu belum sampai ke situ. Karena agama itu seperti lautan. Tidak ada orang yang paham semua permasalahan agama 100% kecuali Rasulullah saja. Yang lain tuh mesti ada itu, entah sedikit entah banyak itu yang dia tidak tahu tuh mesti ada. Karena Nabi itu punya pemahaman yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh orang lain, maka kita kepada Nabi itu taat. Bukan nunggu paham, kalau nunggu paham sampai mati, kamu nggak paham-paham. Jangkauan pemahaman Nabi itu tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang selain Nabi. Maka kepada Nabi itu taat, sami'na wa ata'na. Paham nggak paham pokoknya dilakoni kalau dari Nabi itu. Nah setelah Nabi itu yang paling tinggi pemahamannya para sahabat. Begitu juga kepada para sahabat itu kita itu taat saja. Itu tarawih 20 rakaat itu dalile apa to? Sesate kok ono kuwi gak teko we. Nyapa teko dalil barang iki. Tahu jadi aja, sahabat sholat tarawih 20 rakaat sudah tahu jadi aja. Orang pergi ke dokter dikasih obat, tanya, ini dari apa, dibuat dari apa, pabrik mana, komposisinya apa? Oh, kesuwen selamati bengko. Kesuwen. Kamu tidak akan bisa memahami semua yang difahami dokter sebelum kamu jadi dokter. Ya kan sekolah dhisik 10 tahun tadi ini. Ini urusan dunia. Lah setelah para sahabat, para a'immah mujtahidin, para ulama-ulama, para aulia, ya, mereka tuh punya pemahaman yang kadang-kadang orang itu tidak sampai otaknya itu memahaminya. Padahal itu semua dari Quran dan Sunnah juga. Tapi cuman cara mengambilnya itu ya. Kamu tahu kebanyakan obat-obat dokter itu diambil dari minyak. Dari minyak, nyari minyak tanah itu kebanyakan obat-obatan kimia itu. Nah, tapi caranya juga langsung disiduk begitu. Itu ada proses kimia yang panjang sehingga jadi obat ini, obat itu, obat ini. Itu padahal ilmu dunia, ilmu yang bisa dilihat itu kayak begitu rumitnya. Ya, itu ilmu gaib, ilmu agama itu seperti itu. Kadang-kadang itu para ulama itu ambil dari kitab, dari sunnah,
tapi orang lain susah untuk menjangkau tuh bagaimana tuh cara ngambilnya itu sehingga ditentang. Kalau orang-orang fuqaha ya mereka itu bisa menjelaskan. Orang-orang ahli usul fikih menjelaskan ini dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Sebagaimana yang kamu pelajari dalam usul fikih itu. Tapi para aulia ini kadang-kadang tidak bisa menjelaskan mereka itu. Paham tapi gak bisa nyerita nih. Maka yang begini-begini kita harus hati-hati. Jangan mudah-mudah kita menentang. Tahu-tahu yang goblok kita. Ya, nah. Dan ini banyak sekali ya ayat-ayat seperti itu. Wa ayatul lahum, dan adalah ayat lahum bagi mereka al-ardul maitatu, bumi yang mati. Ahyaina, yang aku telah menghidupkan bumi yang mati itu. Wa akhrajna, dan aku telah mengeluarkan minha, dari bumi yang mati itu, habban, biji-bijian. Wa minhu, maka dari biji-bijian itu yakulun, mereka pada makan. Adalah merupakan tanda bagi manusia atas kekuatan Allah, kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Adalah bumi yang mati, yang asalnya tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah telah menghidupkan bumi yang mati itu dengan air hujan. Maka aku telah keluarkan dari bumi yang mati itu biji-bijian, dan darinya mereka pada makan. Di bumi kalau waktu kemarau kering, kayak sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan lagi. Apalagi kalau di daerah-daerah panas, daerah-daerah kayak daerah Jazirah Arab yang panas kering rentang, maka padang pasir itu kayaknya sudah tidak ada apa-apa. Begitu datang hujan, maka dalam 3 hari tahu-tahu jadi hijau semua itu padang pasir. Hidup lagi. Begitulah manusia. Nanti sudah mati, kayak sudah selesai. Tidak ada kehidupan lagi, sudah tidak ada kempis-kempisnya lagi, nggak ada gerak lagi. Tiba-tiba datang pada hari kiamat, Allah bangkitkan mereka kembali, tiba-tiba mereka hidup lagi.